Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Heru Bos Bro dalam acara Dugem Dunia Geger Misteri. Keren ini. Dan kita akan melihat, akan bikin geger tentang dunia misteri. Dan kali ini saya bersama tim Panji dari Panji Semarang. Langsung ketua umumnya hadir di sini bersama sekjennya juga. Langsung saya perkenalkan, Panji itu artinya adalah panutan jiwo. Panutan jiwo. Jadi menuntun jiwa gitu ya. Dan ini ketua umumnya Kang Soleh. Salam. Di sebelahnya lagi Mas Dimas. Ini adalah untuk Korwil Jakarta. Jakarta. Dan sebelah kirinya sekjen dari Panji, yaitu Sisdia. Nah, ini mereka dari Semarang dan ini dari Jakarta atau Cibinong ya, dekat Bogor. Dan kita akan mengekspor studio Bos Bro yang konon katanya ada makhluk-makhluk astral dan ada aura negatif yang dikirim oleh seseorang. Bagaimana keberadaannya dan bagaimana wujudnya, kita akan eksplor bersama-sama di acara Dugem Dunia Geger Misteri. Nah, pemirsa, ini adalah ruangan dari studio Bos Bro yang biasa kita pakai untuk syuting podcast. Ini kan, ini awal yang pertama ini adalah pernah ada suatu kejadian di mana kamera bisa, ini pas bunga ada di sini biasa, nah tiba-tiba pindah di sini. Ini suatu keanehan. Biasanya kalau jatuh itu berantakan, kan? Tidak beratur, tapi tetap berdiri seperti ini. Nah, kamera bisa lihat seperti ini. Jadi ada seperti ini. Jadi begitu mau sholat subuh, anak saya lihat posisi seperti ini. Dan satu rumah ditanya tidak ada yang memindahkan. Siapakah yang memindahkan? Siapa? Itu dia pertanyaan yang bikin geger ke rumah satu rumah ini. Silakan Kang Soleh mungkin bisa menjelaskan. Oke. Nanti saya akan ditemenin dengan mitra saya, Sisdia dan Bang Dimas. Ya kan, ini Bang Dimas yang ganteng dan cantik ini. Jadi kejadian yang aneh dalam studio Bos Bro ini seperti saya jelaskan tadi ya, ada sosok anak kecil yang usia 6 tahun itu tadi kan. Kalau nanti mungkin kita bisa flashback ya Mas Dimas ya. Nah, ini kita juga flashback. Terus nanti bagaimana ada sosoknya anak kecil sekarang posisinya di mana? Nah, nanti kita flashback. Oke, kita lanjut dulu aja di selanjutnya dulu. Nah, berikutnya anak saya cerita suka kalau jam 2 itu atau saya sudah masuk ke kamar, sudah selesai nonton TV. Biasanya saya jam 1 jam 2 baru masuk kamar selesai nonton TV. Itu suka ada yang nah, itu otomatis itu nggak ada orang lah gitu. Nah, kira-kira ini yang biasa ruangan buat podcast dan biasa untuk santai nonton TV. Nah, kira-kira ada di mana aja makhluk astral itu dan energi apa aja? Panas nih. Panas ini ya. Sisdia bawa sesuatu nggak sama Mas Dimas? Iya. Sedikit. Nah, bicara mistis pasti Ada respon. responsif ya, responsif dari makhluk. Ada interaksi. Interaksi yang dari situ. Saya langsung saja saya melihat anak kecil di situ, di pot. Oh, pojok sana ya. Di pojok situ. Ya, dekat meja makan. Ya, kabur. Kabur ya. Bisa ditanya mungkin namanya, kalau saya punya dulu anak saya yang paling terakhir di Kuret itu saya beri nama Herdavi Visabilillah. Kebetulan hari-harinya saya kuburkan atau saya tanam di samping rumah. Apa mungkin dia atau mungkin dari yang lain? Oke, nanti kita akan coba komunikasi dengan anak usia 6 tahun itu. Apakah itu sosok Korin dari anak tersebut atau wujud lain atau jin lain gitu. Dan ini ruang makan serta ruang podcast juga di sebelah sana yang sering kita pakai. Nah, ini dia ruang studio Bos Bro. Nah, ini memang ada yang sebelah ini adalah dapur dan gudang tempat cuci yang mungkin memang banyak aktivitas, karena pernah juga di bulan Ramadan tahun berapa anak saya sedang goreng telur, tiba-tiba ada pintu atas itu didorong-dorong, kabur anak saya cek ke atas ternyata nggak dikunci. Nah,
Nah, setelah itu dikunci, saya sama satpam, sama temannya satpam juga, kita turun, masak lagi, ada yang ketok-ketok torong. Nah, seperti itu. Langsung saya bilang, terusin, jangan berhenti loh, awas lo berhenti. Tapi dia malah berhenti. Geger misteri. Geger. Itu suatu isyarat, tiga ketukan itu suatu isyarat Dia hanya menunjukkan eksistensi bahwa ada dia. negatif. Berharap saya takut gitu, tapi ternyata saya tidak takut. Saya malah suruh dia jangan berhenti, tapi dia malah berhenti. Kenapa gitu? Sebenarnya sebagai isyarat kata Sisdian tadi bahwa saya ada di sini. Saya ada di sini. Bahwa di sini selain keluarga kalian itu saya ada di sini. Nah, nanti kita akan expose atau akan kita tidak lanjuti lebih dalam ya Mas Dimas ya. Oke, sekarang apa kira-kira yang akan Kang Soleh, Mbak Dian dan Mas Dimas akan lakukan untuk explore di tempat ini? Saya akan gambar sosok astral tadi, dua sosok yang sudah saya dapat. Nah, saya butuh ruang khusus untuk konsentrasi. Mau di sini atau di mana? Boleh dimanapun. Oke. Nanti Pak Heru lanjut dengan Kang Soleh dan Mas Dimas aja. Oke. Oh, untuk Mas Dimas bantu energi aja sama Sisdian aja. Takutnya geblek. Kalau Oke. biasanya kalau sketsa gitu. Oke, siap. Silakan Mas Dimas dan Mbak Dian di sini dan kita akan lanjut dengan Kang Soleh. Oke, Kang, kira-kira apa tindakan ini, Kang? Apa kita mau tarik atau kita usir atau kita apa, Kang? Nanti kita akan komunikasi dulu. Kita ajak komunikasi dulu dengan makhluk tersebut kalau gitu. Saya tangkap bukan cuma satu di sini. Ada beberapa ini. Semoga Sisdian bisa sketsa semua ya. Dia Mungkin agak di sini, Kang, biar lebih luasnya kita bergerak. Kalau misalnya dia ternyata merespon dari kehadirannya Kang Dimas. Jadi saya tangkap satu, memang benar ada wujud pocong ya. Oh, ya itu pernah dilihat oleh ponakan saya waktu itu umurnya sekitar 8 atau 9 tahun. Kakinya ada di sebelah sana. Ya. Terus untuk kuntinya di depan. Pohon mangga ya. Betul. Ada pohon mangga, tapi anak kecilnya belum masih. Kalau pohon mangga itu yang pernah direp itu dulu satpam namanya Begi. Dia pernah tidur, ada ditidin. Wah, sosok wanita itu pernah. Tapi alhamdulillah selama saya menepati dari 2007, saya belum pernah dilihatkan penampakan sama sekali. Alhamdulillah. Semoga tidak pernah kelihatan. Kita nangis juga nunggu Sisdian. Nah, ini coba nanti kita akan komunikasi dengan mediumisasi satu, dengan sketsa, dan saya berusaha akan komunikasi dengan makhluk tersebut. Apakah maunya bagaimana? Maunya bagaimana? Kalau memang tidak bisa ya kita paksa untuk keluar. Karena ini sudah dihuni oleh makhluk dengan makhluk yang ada. Walaupun terkadang usianya tua mereka. Iya. Tapi kita tidak boleh semena-mena dengan makhluk kasat mata. Silakan, Kang. Mungkin mau ada sesuatu yang dikerjakan dulu atau gimana? Mirsa, Kang Soleh sedang beraktivitas untuk mencari tahu apa kira-kira yang diinginkan oleh makhluk astral yang ada di studio Bos Bro ini. Ya, langsung lihat. Kang Soleh.
pemirsa, sambil saya menjelaskan sedikit tentang yang disketsakan sama Sisdian. Jadi tadi sewaktu saya masuk ke rumah ini pertama kali, itu kan saya agak terlambat tadi mungkin. Nah, saya waktu masuk emang kelihatan rumah ini nyaman gitu kan. Ketika selesai saya masuk, saya deteksi itu ada sesuatu yang aneh. Jadi ada suatu seperti energi kiriman atau gangguan yang ada di rumah ini. Nah, sosok dari energi yang membawa sosok yang membawa energi tersebut itu seperti yang disketsakan sama Sisdian. Wanita ya berarti. Ya, ada dua sosok. Yang satu sosok kuntilanak, yang satu sosok Banaspati. Nah, kuntilanak itu kebetulan tadi saya lihat di depan sini, yang di depan kebun itu ya. Kemudian yang Banaspati dia muter di atas ini, makanya agak terasa panas. Tadi Banaspati. Banaspati. Itu kiriman ya Banaspati. Iya. Tambah lagi makhluknya Mas Panji ya. Oh iya. Mas Dimas ya. Iya betul. Jadi ini yang makhluk ketiga yang digambar sama Sisdian ini sosok pocong. Bisa dilihat. Jadi sosok ini memang sering berkeliaran di sini ya. Jadi ini emang di sini, cuma dia bukan kiriman. Oh, memang sudah ada dari dulu ya. Memang udah ada dari dulu. Dia sosoknya seringnya di sekitaran ruang sini sampai depan itu. Iya, ini kamar anak saya yang ponakan saya pernah melihatnya. Karena dia masih kecil, Tasya namanya tuh yang sempat lihat pocong. Ini yang bawahnya ini yang becaling ini. Jadi ini adalah sosok Banaspati. Jadi kalau kita lihat sekilas itu sosok Banaspati itu seperti bongkahan api, bola api yang berputar gitu. Nah, tetapi ketika kita deteksi lebih lanjut, sosok aslinya tuh seperti ini. Jadi dia sosok bertaring, cuma ini rambutnya ini api. Jadi rambutnya itu api, pancarannya panas, pembawaannya panas. Itu memang bukan ada di sini tapi memang kiriman. Iya, ya? memang digunakan dikirim oleh seseorang mungkin yang bukan Suzan atau apa, untuk membuat panas. Mau saya harus gambar cepat karena memang sosoknya susah dipegang. Ini pocongnya pria atau wanita nih Mas? Pria. Laki-laki, jenis jantan. Pocong. Jadi dalam dunia jin itu tidak ada istilah perempuan laki-laki tapi jantan betina. Ya, maaf saya gambar agak kabur tapi memang karena sosoknya sosok negatif dan juga sering lompat-lompat, dalam artian susah untuk didiamkan. Ini energinya, auranya beraura merah. Merah itu berarti mengganggu. Jadi di sekitarnya dia seperti ini nih ada aura merahnya. Ya, terus tatapan matanya kalian tahu nggak ketika ngeliat orang marah, benci, ancaman, mengancam seperti itu. Mungkin Mas Dimas mau lanjut untuk yang sketsa yang lain. Mungkin kalau untuk sosok anak kecilnya nanti biarkan Soleh aja. Jadi kita jelaskan untuk sosok-sosok lain yang selain anak kecil, karena yang anak kecil tadi kan emang dikhususkan nanti untuk didetek. Nah, ini yang wanita yang pertama digambar ini sosok kuntilanak. Iya, ini adalah sosok kuntilanak. Yang memang udah ada atau kiriman ini? Kiriman juga, Pak. Kiriman juga ya. Tanggal berapa sekarang? 6.
6 November. Ini yang kedua. Ini adalah sosok Banaspati. Jadi sosok Banaspati dia bertaring, cuma rambutnya itu seperti yang saya katakan tadi buat dari api, pancaran auranya merah. Dan ini juga menyala. Kiriman ya. Iya. Sementara yang pocong ini justru memang sudah ada dari dulu ya. Sudah menempati. Ini sebelum ada rumah ya. Tetap juga auranya negatif merah dia. Oke pemirsa, jadi ini ada 3 makhluk astral yang berhasil digambar atau dilukis sketsanya oleh Sis Dian yang berada saat ini di studio Bos Bro di kawasan Pamulang, Tangerang Selatan. Ada lagi mau ditambahkan Mas Dimas atau Sis Dian? Tidak, Mungkin cukup ini dulu aja. Nanti kalau untuk yang sosok yang spesial nanti biar Kang Soleh aja yang menjelaskan. Karena Kang Soleh kan udah mengkholwatkan khusus. Oke. Siap. Kita akan beralih ke Kang Soleh. Iya. Silakan Pak Besi. Oke. Alhamdulillah pemirsa, setelah saya berusaha untuk berkomunikasi dengan makhluk-makhluk yang ada di sini, ternyata gini Bos Bro. Untuk kuntilanak itu Maria namanya. Maria. Tapi bukan khusus untuk Ke Bos Bro. Oh, bukan. sudah dari dulu ya. Oh, udah ada ya. Apakah betul sebelum beli rumah ini orangnya agak punya masalah? Ini rumah baru sih waktu kita beli. Orang mau beli nggak jadi, terus kita beli. Masih kosong. Jadi hantu Mbak Maria yang ada di situ, yang di depan itu, Pohon mangga ya. pohon mangga itu, belum, sebenarnya bukan sudah dari dulu. Lama banget usia, karena sampai panjang ya. Rambutnya ya. Panjang sekali. Dan dia sering memperlihatkan diri, tapi di malam hari. Dan dia di setengah sore biasanya kayak gitu, jam 5:30 atau malam. Tapi tidak khusus untuk memang dia energinya jelek ya kan. Yang saya komunikasi dengan Maria itu tidak semata-mata dengan untuk menyakiti
Bos Bro. Oke. Oke. Nah, untuk anak kecil yang usia 6 tahun itu bukan putra, Bukan ya kan? Bukan putra, bukan juga kiriman. Bukan kiriman. Dia tertarik dengan di sini ada cabang bayi. Oh, ada teman ya, ada cabang bayi. Diajak main. Tapi si laki-laki kecil itu dia saya tanya namanya siapa? Oga. Dia nggak mau. Kira-kira. Terus sosok Kunti juga sudah lama yang ada di sini, kan wajah menyeramkan, hitam, bahkan Kunti di situ bisa lebih lama dari perumahan ini. Iya. Lebih lama. Saya tangkap aura yang jelek, bola hitam, panas, ya kan. Sempat saya mau masuk tadi, sempat tak tolak karena medan yang belum enggak, memang terbatas ruangannya. Terbatas. Terus waktunya juga maghrib. Lah ini yang benar-benar fokus karena dia puting beliung. Muter gitu ya. Muter di sekitar sini, dan yang untuk sistem penghancuran. Yang kiriman itu ya. Yang saya tangkap cuma itu yang tadi kata Mas Dimas apa Baranaspati. Apa Mas Dimas namanya? Ya, sejenis Baranaspati. Merah putih beliung yang ada di sini, yang diputar. Sosoknya memang bola api. Sebenarnya matanya tajam. Dia punya hidung, matanya tajam merah. Sangat mengerikan, bahkan sangat panas sekali. Nah, untuk anak kecil paling iseng aja. Sempat berkomunikasi dengan Baranaspati itu. Baranaspati, iya. Nah, Baranaspati itu kalau diajak komunikasi pasti dia maunya marah. Maunya dia nyerang kan gitu. Kita mau duel kan. Tapi karena tempat lokasi yang kayak gini harus mau tak rasukin ke dalam tubuh, pasti beracak-acakan. Ramai nanti kan itu. Saya sempat tolak, tapi sempat mau masuk, panas, tubuhnya menjadi panas, mengerikan. Itu yang harus diwaspadai. Nah, untuk Kunti sama si Pocong, karena dia lebih dulu dan dia tidak terlalu berisik, tidak sering menampakkan enggak. Saya alhamdulillah tidak pernah melihat saya dengan sosok-sosok mereka itu. Karena memang saya suka bilang ya udah silakan sama-sama tempatin, jangan ganggu, udah. Kalau dia tajak komunikasi, saya nggak pernah mengganggu dengan cuman aktivitas di waktu aktivitas saya komunikasi dengan mereka karena keapesan dia di waktu keapesan sering mengganggu saya tidak pernah mengganggu dari keluarga ini, tidak pernah mengganggu ABCD kan gitu. Yang perlu diwaspadai memang satu Baranaspati, tapi itu tidak semata-mata di Bos Bro. Maaf, bisa keluarga. Karena puting beliung. Semua ini satu jagat lah sebenarnya. Semuanya. Oke, solusinya gimana kira-kira Kang Soleh ini? Nanti solusinya saya akan diskusi dengan Sis Dian dulu, dengan Mas Dimas nih, dengan pakar-pakar nih. Oke Sis, kita pindah. Enaknya di meja makan. Ya, pemirsa, tadi sudah kita eksplor ruangan di studio Bos Bro, dan Sis Dian sudah berhasil menggambar 3 makhluk astral, dan Kang Soleh sudah berhasil berkomunikasi dengan makhluk astral. Ya, ini adalah di segmen kita yang terakhir. Bagaimana kesimpulannya Mbak Dian? Saya masih belum bisa berkata apa-apa karena energinya masih biar pecah. Jadi untuk sementara dialihkan ke rekan-rekan saya dulu. Asli saya lagi lemas habis kabar.
Ya, Sis Dian energinya habis karena melukis langsung 3 makhluk astral. Memang perlu energi yang sangat besar untuk bisa melukis ini karena objeknya selalu bergerak ya. Oke, saya tambahkan sedikit tentang gambar. Mohon maaf, bukan berarti saya tidak bisa menjelaskan, tapi perlu saya tekankan bahwa untuk menggambar astral itu tidak mudah. Satu, saya harus membaca amalan khusus. Yang kedua, ketika menggambar pun saya harus menahan nafas. Karena yang digambar ini energi yang hidup. Dan lagi catatan pentingnya ini adalah kebanyakan energi negatif. Dan juga salah satunya ada kiriman dari sihir. Jadi memang betul-betul harus ekstra untuk kali ini. Makanya saya arahkan ke rekan-rekan saya untuk menjelaskan. Ya, silakan Kang Soleh. Mas Dimas ada mana nih? Oke, sambil ngos-ngosan ya. Karena tanpa persiapan sama sekali ya, tanpa media sama sekali, kita silaturahim ke tempat saudara kita Bos Bro. Ternyata ada segmen ini ya tanpa persiapan sama sekali. Ngos-ngosan Dian, Mas Dimas ngos-ngosan, sempat ngos-ngosan juga. Bukan berarti ini energinya besar kan gitu. Biasa bagi saya, tapi ada yang sosok tua, yang Maria itu Kunti yang ada di depan sebelah kiri ya, tadi sebelah kiri saya. Ini dia Maria ini. Maria, rambutnya panjang ya. Oh, panjang. Ya. Terus sosok Kunti itu memang dari ini perumahan sama Kunti itu lebih tua. Kunti itu ya. Lebih tua Kunti sama Kunti itu ya. Jadi dia juga masih melotot karena dia tidak suka sebenarnya di ekspor itu apalagi sampai nampak di sketsa bisa jelas itu. Dia sangat tidak suka. Saya sempat merinding nih kepala saya. Jadi seperti ini panas, benar-benar panas. Kita komunikasi dengan mereka itu, dan anak kecil memang iseng katakanlah, karena di sini dulu memang mau ajak teman kan, berarti setelah saya bukan cuma satu ternyata memang anak-anak kecil di sini ada beberapa, bukan cuma satu, karena ada si Bagas Janin itu kan. Yang paling berbahaya di sini seperti awal yang saya ceritakan di Banaspati yang dijelaskan sama Mas Dimas dan Cis Dian, itu bola api mata yang lebar besar ini ya, besar Melotot gitu. merah, itu daya penghancur seperti puting beliung ya, seperti puting beliung penghancur. Itu bukan untuk satu orang kan, kita nanti tinggal tanya sama keluarga Bos Bro ya, semoga tidak terjadi apa-apa, cuman sering terjadi sakit, terus bisnis hambar, karir hambar, itu salah satu dari penghancur itu. Jadi bagaimana untuk mengatasinya, solusinya satu, nawiru manazinakum bisolah, jadi terangilah rumahmu dengan bacaan Quran. Satu itu harus diruqyah juga, harus diruat, satu itu. Yang kedua harus dibersihkan, memang harus dibersihkan. Karena masalah sihir itu dengan pembantengan diri, dengan ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bersedekahlah untuk tarfaul bala. Sedekatu tarfaul bala. Sedekah itu bisa mencegah bala ya kan. Tapi jangan lupa satu, punya amalan wirid tertentu khusus supaya kita ter-backup atau zikir dari godaan-godaan setan. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk itu. Jadi terangilah bacaan ayat kursi, ayo bacaan. Nah ini saya mungkin bisa kasih masukan dari sahabat saya Bos Bro, karena mungkin aktivitas Bos Bro tidak sering di rumah, untuk murotal Quran kecil itu bisa dilanggemkan di diputar terus itu mungkin masukan dari saya nanti setelah itu di ruang. Itu aja dari saya penjelasannya. Mas Dimas, ada lagi tambahannya? Oke, pemirsa, demikian episode perdana Dugem Dunia Geger Misteri. Ini merupakan episode 1 program perdana, dan ini juga baru namanya ketemu hari ini karena ketemu dengan sahabat-sahabat saya dari komunitas Panji, Panuntun Jiwa dari Semarang. Dan saya ucapkan sama Sis Dian, Mas Dimas, dan terutama Kang Soleh, terima kasih banget sebagai Ketua Umum Panji mau mampir ke studio Bos Bro dan bersilaturahmi, bertambah erat persaudaraan kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat tayangannya, dan juga buat pemirsa yang ingin diekspor tempat rumahnya atau tempat usahanya, bisa hubungi nomor telepon di bawah ini.
tim Panji akan membantu semaksimal mungkin apa yang bisa dibantu untuk menenteramkan atau menetralisir dari tempat usaha, rumah ataupun tempat lainnya. Akhirnya saya selaku pembawa acara Heru Bos Bro pamit mundur, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas.